Ku rasakan indah hadirat-Mu, laku buka mata hati, aku buka mata dan seluruh jiwaku, dan seluruh jiwaku untukku nikmati. Percayalah firman Tuhan berkuasa mengubahkan. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Ku haus akan firman-Mu, Yesus. Ku haus akan firman-Mu. Kami sangat merindukan Engkau ya Yesus Kristus Juru Selamat. Kami sangat ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu karena firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Dan kami terlalu percaya kepada janji firman Tuhan. Dan kami mau terus hidup dalam firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, roh kebenaran yang menyingkapkan kebenaran Allah buat kami. Ini kami semua yang rindu akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, semua kita yang percaya kepada firman Tuhan mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini di bulan Oktober tanggal 30, mestinya besok tanggal 31, disebut dengan Hari Reformasi. Di mana gereja terjadi pembaruan dalam gereja Protestan. Dan hari ini juga dalam rangka Hari Reformasi, kita juga akan mendengarkan pembaruan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya pada waktu Hari Reformasi di ratusan tahun yang lalu, tapi juga sampai dengan hari ini dan selanjutnya. Mari kita berdiri, kita sama-sama akan diberkati dari firman Tuhan Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan baca baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2, kita baca bersama-sama dari judul perikopnya. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita disebut berbahagia. Katakan kepada kiri kanan, kita orang bahagia. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Haleluya. 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 Silahkan duduk kembali. Tema hari ini ibadah yang sesungguhnya. Ada dua istilah dalam bahasa Latin yang disebut dengan autorita dan ortovita. Autorita itu adalah
ritual atau ritus yang benar. Penyembahan, ibadah yang benar. Yang satu yaitu ortofita. Ortofita itu adalah keseharian hidup yang benar. Yaitu kehidupan kita setelah ibadah liturgis kita sehari-hari. Ortarita dan ortofita itu idealnya berjalan berdampingan. Ibadah kita di gereja ini dengan keseharian hidup kita, idealnya dia berdampingan. Tapi faktanya lebih banyak menjadi versus. Ketika orang memiliki otorita, ketika orang memiliki ibadah, ketika orang memiliki ritual yang benar, tetapi tidak mampu, bahkan tidak mau memiliki ortofita. Orang Farisi ditegur Yesus. Orang Farisi itu memiliki otorita. Mereka punya ibadah yang tertib, tetap, disiplin. Bahkan mereka punya waktu-waktu yang cukup ketat. Mereka cukup taat untuk ritual yang mereka kerjakan. Tetapi ortofita mereka dicela Yesus. Mereka memang beribadah, bahkan mereka cukup kuat dengan Taurat. Tetapi Yesus mencela mereka dengan mengatakan hidup mereka seperti kuburan. Di luarnya bagus, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Mereka hidup dalam ritual ibadah, tapi kelakuan mereka menindas. Seolah-olah tidak ada kaitannya antara ortofita dan ortorita. Secara penyembahan mereka taat, tetapi kehidupan sehari-hari mereka berbeda. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 di situ dikatakan, demi kemurahan Allah, demi belas kasihan Allah. Paulus menggambarkan sedemikian rupa, dia menyatakan demi kemurahan Allah, demi belas kasihan Allah aku menasihatkan kepada kamu. Kenapa? Karena Paulus terlalu dalam mengalami belas kasihan Allah. Dia merasa jika tanpa anugerah Allah dia nothing. Dia merasa dia sudah begitu jahat dengan tubuh Kristus. Secara otorita dia ahli Taurat. Tapi secara kehidupan sehari-hari, ortofitanya dia berantakan. Kerjanya menindas, menyiksa, menganiaya, menghakimi. Bahkan perbuatan duniawi pun dia lakukan. Dan Paulus mengatakan demi kemurahan Allah. Dia mau menasihati bukan karena dia, tapi dia bilang demi anugerah Allah. Aku menasihatkan kamu. Apa yang dinasehatkan di situ dikatakan supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, berarti ada ibadah yang gak sejati ya? Benar gak nih? Ada ibadah yang gak sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Kata itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Alkitab terjemahan King James Version mengatakan reasonable service. Layanan yang masuk akal. Ibadah yang masuk akal. Tapi dalam terjemahan Alkitab Yunani, bahasa aslinya dikatakan latreian logiken.
yaitu ibadah yang rasional, masuk akal. Berarti ada ibadah yang gak masuk akal ya? Ada ibadah sejati, ada ibadah yang tidak sejati. Ada ibadah yang masuk akal dan ada ibadah yang tidak masuk akal. Dalam bahasa Yunaninya, ya kata masuk akal memang dipakai logiken ya, logiken, latrian logiken. Itu masuk akal, masuk logika, tapi kalau mau dibahasakan ibadah yang sepatutnya, sepantasnya, sewajarnya karena anugerah Allah. Karena kita menerima anugerah Allah, maka kita meresponinya dengan ibadah yang sepantasnya. Yang saya sebut lebih pas ibadah yang sesungguhnya. Mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kita menerima anugerah Allah, kita menerima belas kasihan Allah, kita menerima kebaikan hati Allah yang seharusnya kita, kalau nggak ada anugerah Allah kita binasa. Tapi karena anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya menerima jaminan hidup yang kekal. Amin. Itu kita sepakati bersama dan itu hanya satu-satunya datang hanya dari Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mempersembahkan tubuh berarti memberi diri kita. Bukan hanya tubuh kita yang datang ke gereja, tapi pikiran kita, hati kita, tubuh, jiwa, roh kita secara utuh, secara lengkap. Bukan hanya uang kita aja yang masuk ke kantong persembahan, bukan hanya mulut kita saja yang hanya menyanyi, yang kita sumbangin nih mulut kita nih buat persembahan, saya sumbangin mulut saya. Atau bukan hanya mulut saya yang saya sumbangin buat khotbah. Bukan hanya saya sekedar menyumbangkan keterampilan saya bisa main musik. Tapi seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu dinyatakan oleh Paulus dan Paulus rasakan itu. Kalau enggak ada Yesus, dia nothing. Dia bukan siapa-siapa sekalipun dia sebelumnya itu jagoan. Paulus itu hebat, dia bangga dengan segala hal. Tapi karena dia ketemu Yesus dan Yesus mencari dia tidak tersesat. Harusnya dia itu tersesat. Punya ritual yang benar menurut dia, tapi dalam kelakuannya enggak. Nyasar itu namanya. Tidak tepat pada sasaran. Tapi karena Yesus, dia yang kotor, dia yang jahat, dia yang bukan siapa-siapa, Yesus ambil dia. Dan dia mengalami anugerah Allah. Boleh nyanyi Pak Joni bersama kita nyanyikan ajaib benar anugerah Allah. Kita juga harusnya tersesat karena kesalahan kita. Karena cara berpikir kita. Tapi karena Yesus, kita boleh ada di jalan yang benar. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela. Ku sembuh, olehnya ku sembuh. Katakan, tanpa Yesus saya nothing. Katakan bersama saya, tanpa Yesus saya nothing. Tapi dengan Yesus saya something. Menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Amin.
Paulus mengalami itu. Makanya dia nggak mau menahan diri untuk dia terus sampaikan kebenaran firman, untuk dia terus sampaikan berita anugerah Allah. Dia tidak mau menahan dirinya, dia terus mau sampaikan. Ada tafsiran di Perjanjian Lama, kalau orang tuh mau bawa persembahan, mereka bawa hewan. Hewannya hidup kan? Gak mungkin hewan mati. Bawa hewan, hewannya yang tak bercacat dan tak bercela, hidup. Lalu hewan itu dimatikan dan dipersembahkan. Orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan kita juga harus mati. Kenapa kita harus mati? Ya, memberi persembahan sebagai kurban. Bukan sebagai korban, sebagai kurban kepada Allah. Persembahan yang hidup, tapi kita juga mati. Mati apa? Mati karena dosa. Kita bersedia mati, mati apa? Matikan dosa. Matikan keangkuhan hidup. Matikan ego kita supaya terkapar. Matikan hawa nafsu dunia yang datang begitu rupa merongrong kehidupan kita dan kita bisa jatuh berulang-ulang. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, maka kita bersedia mati. Katakan kiri kanan, kita harus mati. Matikan apa? Matikan keinginan berdosa. Matikan apa? Matikan ego. Matikan apa? Keangkuhan hidup, sombong. Matikan apa? Matikan hawa nafsu dunia. Jalur hawa nafsu dunia kita bikin perboden. Sep. Ya enggak, Sep? Masalahnya orang yang mengaku Kristen tapi tidak mau mempersembahkan tubuh, tidak mau mempersembahkan hidup. Kalau orang Kristen tidak mau mempersembahkan hidupnya, berarti ada yang gak beres. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Kalau dia bilang saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, saya paling tertib duduk di gereja, tapi dia membenci orang lain, something wrong. Ada yang gak beres dengan dia. Saya ke gereja, tapi saya melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Mungkin kita enggak membunuh. Kemarin di kebaktian rumah tangga Pak Nelson ungkapin ya kisah-kisah pembunuhan. Ada orang membunuh temannya, ada anak apa orang kemarin, orang tua ya, membunuh anaknya. Atau itu agamanya apa ya? Tapi sekarang lagi viral, orang-orang Kristen lagi mengalami masalah. Kasus-kasus yang terjadi di orang-orang Kristen. Kalau orang yang mengaku Kristen, maka dia bersedia mempersembahkan tubuhnya. Karena dia tahu betul Allah. Kalau dia belum bersedia, berarti dia belum lengkap. Status kekristenannya masih status. Inilah yang terjadi, yang menyebabkan orang tidak mau berubah-berubah. Datang ke gereja, datang Pak Denny, orangnya ke gereja, duduk, bagus. Tapi kelakuan gak berubah. Udah dengar firman berulang-ulang, tapi gak berubah-berubah. Udah dicekokin firman, udah melakukan ini, itu, ini, pelayanan, doa, semua. Tapi bisa orang Kristen juga gak berubah-berubah. Kenapa orang Kristen gak bisa move on? Karena gak mau mati. Gak ada yang mau mati, mau mempersembahkan dirinya tampil. Tapi dia gak mau matikan egonya, gak mau matikan keangkuhan hidupnya, gak mau matikan keinginan-keinginan berdosanya. Masih ada di bagian itu. Kalau kita Kristen sejati, kita berani mengerjakannya karena Kristus. Kristus itu gak main-main sama kita. Dia gak coba-coba. Kita ini bukan kelinci percobaan, coba-coba ya.
Manusia berubah apa enggak? Dia relakan dirinya sungguh-sungguh dengan kealahannya, dia relakan mengosongkan dirinya, dia rela menyangkalkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia, untuk menyelamatkan kita. Dan itu enggak main-main. Dikerjakannya, bahkan dirinya menjadi kurban satu-satunya buat pengampunan dosa. Di zaman itu juga ada orang yang berpikir begini, oh kalau mempersembahkan tubuh itu berarti kita harus warrior of God ya, berjuang untuk Tuhan, berperang. Mereka melakukan apa? Penyiksaan diri. Wah kita harus gak makan, gak minum, kita harus terus dalam kondisi seperti itu supaya kita bisa mencapai kesalehan. Menyiksa diri bahkan kepala di bawah kaki di atas. Begitu rupa dikerjakan supaya kita mengalami kesalehan. Bukan itu keliru. Itu pandangan yang keliru. Kalau ada orang yang mengarahkan kita kepada lakukan penderitaan-penderitaan dengan sengaja supaya mencapai kesalehan itu keliru. Karena Yesus nggak pernah ajarkan kita pada rekayasa penderitaan seperti itu. Kalau kita menderita ya menderita secara alami, bukan direkayasa. Saya mesti memisahkan diri saya mesti melakukan pertarakan yang khusus. Saya mesti menjauhi semua orang. Saya mesti khusus seperti itu. Bahkan menyiksa dirinya. Bahkan Paulus bilang apa? Ada orang yang membakar dirinya. Hidup-hidup supaya mencapai kesalehan tersebut. Bukan itu mempersembahkan tubuh. Bahkan di zaman itu juga ada orang-orang yang menyembah kepada dewa. Bahkan menyerahkan dirinya untuk hidup mengabdi kepada dewa. Ibadah yang sesungguhnya adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita diserahkan kepada Tuhan dengan pengenalan yang benar akan Allah. Apa yang menjadi indikasi buah dari persembahan yang hidup itu? Ayat yang kedua kita baca. Sama-sama ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik dan yang sempurna. Serupa dengan Kristus, harusnya seperti itu. Indikasinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan sama seperti dengan siapa kepada siapa yang kita sembah. Kalau orang itu sembah binatang, kelakuannya kelakuan binatang. Ngomongannya juga bisa ngomongan binatang. Kalau orang itu sembahnya dewa, maka kelakuannya kelakuan dewa. Coba hari-hari ini kalau Bapak Ibu punya kesukaan tertentu yang maniak tertentu. Dengan satu kesukaan sampai menggeser waktu berdoa, menggeser waktu menyembah. Sampai tidak mau melakukan tanggung jawab di rumah. Tapi hanya itu saja fokusnya. Nanti kelakuan kita seperti apa yang kita sedang sukai. Karena apa? Ya dia bisa transfer. Dengan siapa dia bisa kayak di cloning. Karena apa? Itu lagi, maka kelakuannya akan seperti itu. Tapi ketika kita orang percaya sembah Yesus, maka kelakuan kita, karakter kita menjadi karakter Kristus. Amin. Buahnya harus seperti itu. Indikasinya harus seperti itu. Kalau kita punya ibadah yang baik, pergi ke gereja sungguh-sungguh, tapi ketika di luar karakter kita tidak seperti Kristus, dipertanyakan. Kita ke gereja sebetulnya berjumpa siapa sih? Kok nggak berubah-berubah? Kalau dia berjumpa Yesus, berjumpa firman Tuhan, harusnya radikal dong, berubah dong. Tapi kalau nggak berubah-berubah, dipertanyakan. Kita ini sebetulnya datang ke gereja berjumpa siapa? Berjumpa Bu Pendeta, berjumpa dengan musik, berjumpa dengan gedung, atau berjumpa dengan orang-orang aja yang gak berubah.
Tapi kalau kita berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan firman sungguh-sungguh, maka kehidupan kita juga seperti karakter Kristus. Kita berubah. Minimal ada progres lah. Kalau nggak ada progres, dipertanyakan kekristenan kita. Di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dunia ada kebencian. Ada balas jahat dengan jahat. Tapi orang Kristen memilih apa? Mengampuni. Amin. Dunia tersedia tawaran kebencian dan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang Kristen memilih mengampuni. Berikanlah pipi kirimu. Ungkapan itu mau menunjukkan orang Kristen tetap berdiri menjadi yang mengampuni. Di dunia ada kejahatan. Tapi orang Kristen memilih melakukan kebaikan. Lebih banyak mana kita melakukan kejahatan atau kebaikan? Boleh tanya kiri kanan. Lebih banyak mana? Tanya. Lebih banyak mana kita melakukan kebaikan atau kejahatan? Saya percaya kita semua melakukan kebaikan, amin. Karena kita udah orang Kristen tahunan nih, pasti kita juga sudah melewati kejahatan itu dan hidup dalam kebaikan. Bukan melewati kejahatan dan tambah jahat, tapi sudah pernah melakukan juga yang namanya kejahatan, tapi kita sudah bergeser kepada kebaikan. Di dunia ada kompromi dengan dosa, ada penuh dengan godaan dengan dosa yang begitu menarik hati. Tapi orang Kristen berkata, tidak terhadap dosa. Orang Kristen tutup jalur godaan untuk berdosa. Anak muda, kalau udah tahu tontonanmu itu bisa membawa dan merasuk jiwamu jatuh dalam dosa, blokir. Jangan kepo. Terus. Itu namanya kamu memberi diri untuk dipersembahkan kepada dosa. Kalau udah tahu pergaulanmu itu bisa menyesatkan, langsung apa? Blokir. Kenapa? Engkau gak cukup kuat di situ untuk terus masuk ke dalam dan engkau bisa jatuh. Jadi blokir saja. Kadang-kadang kita gak rela ya. Selfie. Tapi kita harus berani. Di dunia ada tipu-tipu, manipulasi, kebohongan yang dilakukan. Tapi orang Kristen memilih hidup jujur. Mungkin untuk kenaikan sebuah jabatan, kita harus melakukan beberapa tipu daya di sana. Kita harus bisa dikompromikan untuk mengerjakan manipulasi di sana. Tapi orang Kristen berkata apa? Tidak. Rugi Bu Pendeta, masa kita udah naik karir nih, masa kita enggak ikut-ikutan manipulasi? Mau pilih mana? Kalau dimulai dengan manipulasi, selamat. Mengakhirinya juga dengan kesia-siaan. Orang Kristen memilih untuk hidup jujur. Karena Allah kita, kelakuan atau karakter Allah kita adalah Allah yang jujur. Di dunia ada kata maki-maki, kata-kata kotor, kata-kata kutuk, kata-kata yang menghasut, menjatuhkan orang, kata-kata yang memfitnah. Di dunia itu banyak. Tapi orang Kristen memilih tidak dan berani berkata benar, berani menyingkapkan kebenaran, dan berani untuk berkata membangun satu dengan yang lain. Di dunia ada ketidakadilan, tapi orang Kristen hidup dengan keadilan, menegakkan keadilan. Di dunia ada perceraian. Orang Kristen bisa enggak Pak Nelson? Bisa enggak Pak Tarigan? Mungkin kita tidak bercerai, tapi ketika kita menceraikan diri kita dengan keluarga kita,
Anak tinggalin orang tua tinggalkan anak. Itu namanya bercerai. Jangan pernah pisahkan diri kita dengan unity anggota keluarga kita. Semarah apapun engkau, jangan pernah tinggalkan komunitas keluarga. Karena itu cuma sebuah kemarahan yang besok lusa kita akan membutuhkan orang tua kita juga. Kita akan membutuhkan anak kita juga. Jadi selesaikanlah. Bagaimana caranya serupa dengan Kristus? Di ayat 2 itu bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Win, kalau mau mengetahui kehendak Allah yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah cara pandangmu, berubahlah cara berpikirmu, berubahlah pengenalan kita, imajinasi kita. Imajinasi kita itu kerjanya hanya mau kepahitan, balas dendam, berubah semuanya. Bahkan berubahlah sampai ke dalam pikiran bawah sadar kita. Karena Allah mengenal orang-orang yang memberikan persembahan tubuhnya kepada Allah, dan Allah akan melakukan transformasi dalam kehidupan orang tersebut. Kita kasih contoh buktinya Paulus ya. Filipi 3, kita buka Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ke-8 kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, kita baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih apa? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini Paulus dia ngomong, dia nasehatin ini, dia udah duluan bertobatnya dari kita. Dia katakan dulu Paulus pernah hidup dalam tuntutan-tuntutan duniawi, iya. Dia pernah bangga dengan apa yang dia kerjakan walaupun itu judulnya kejahatan. Dia merasa hebat sampai dia bisa membawa orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu lebih banyak, dia merasa lebih hebat. Cekal hidup mereka, dianiaya hidup mereka, lebih banyak dia merasa tambah hebat. Tambah hebat, dia tambah hebat. Tapi semua yang menjadi kebanggaan dia, kehebatan dia itu, dia bilang apa? Sekarang ku anggap apa? Rugi. Dulu itu keuntungan. Tambah banyak jiwa yang dia aniaya, wah itu keuntungan. Namanya itu bisa melejit, dia menjadi orang yang hebat. Bahkan mungkin juga kalau dia gajian dia dapat bonus banyak itu. Mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi ketika dia disentuh Yesus, diubahkan oleh Yesus, dia langsung berubah. Sekarang kuanggap rugi. Karena apa dianggap rugi? Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dia berani bertukar. Pengenalan akan Yesus lebih tinggi daripada kebanggaanku yang dulu. Pengenalan akan Yesus lebih tinggi daripada kehebatanku yang dulu. Aku berani bertukar. Dia berani menukar pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran jahat itu dengan pikiran pengenalan akan Allah. Dan dia tidak hanya lakukan sampai di situ, karena dia sudah melepaskan. Dia enggak tahan itu menjadi cadangan, kalau nanti berubah balik lagi ke situ, enggak. Tapi dia lepaskan itu dan menganggapnya apa? Sampah. Sampah dalam bahasa Yunaninya skubala. Dalam terjemahan Alkitabnya, skubala itu
yaitu kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran, ya kotoran sampah, kotoran hewan, kotoran manusia, semua yang dalam kategori kotoran-kotoran. Dulu itu seperti berlian emas, ada sebuah kebanggaan. Tapi karena pengenalan akan Kristus menggantikan semuanya, yang dulu hebat akhirnya menjadi apa? Sebuah kotoran-kotoran. Kita pernah lakukan dosa enggak? Gantian, jangan Pak Nelson lagi. Yang lain. Pak Victor, pernah melakukan dosa? Pernah. Dulu? Dulu. Sekarang tidak lagi melakukannya? Artinya kalau mau balik ke situ lagi mau enggak? Enggak mau. Karena apa? Kita sudah jijik ya terhadap dosa tersebut. Kalau kita sudah memberi nilai itu menjadi sampah, berarti kita sudah menang. Tapi kalau kita masih melihat dosa itu sebagai tempat saya bisa balik lagi, atau cadangan kalau saya stres saya bisa balik lagi, itu bukan sampah. Tapi itu peliharaan, hati-hati. Kalau kita bolak-balik dengan dosa yang sama itu bukan sampah, tapi itu namanya peliharaan. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah lihat apa yang kita pernah lakukan dan kita jijik muak terhadap itu, maka kita sudah menang. Saya pernah loh, masih SMP lah, berkata-kata kotor. Banyak pengaruh, pergaulan. Kalau di rumah, nggak bisa berkata kotor. Karena mama saya paling seleksi kata-kata kita yang keluar. Tapi karena saya main di luar, saya bergaul dengan teman-teman, ngomongnya itu binatang, ngomongnya itu kata-kata sia-sia, kata-kata maki. Seperti itu. Sembarangan lah bisa diomongin lah. Dan sempat dihukum mama saya ya, karena saya pernah berkata-kata seperti itu. Dan saya berubah, tidak lagi menggunakan kata-kata, karena di rumah tidak menggunakan kata-kata itu, jadi nggak ada asupannya. Saya mulai berubah. Dan sekarang kalau saya dengar ada orang berkata-kata seperti itu, saya rasa tidak tahan. Bukan dibuat-buat, tapi langsung telinga saya itu seperti, apaan sih gitu loh. Pasti kita ada punya perasaan, saya udah nggak di situ lagi. Rasanya kayak gerah gitu. Di lingkungan tetangga saya masih ada tetangga-tetangga saya yang nyeletuk ngomong masih, A, B, C, D, F, G gitu. Terus saya langsung nengok gini, mau marah gitu loh. Tapi memang saya tegur mereka, kalau mau ngobrol di sini boleh, tapi nggak boleh ngomong kotor. Kalau mau ngobrol di sekitar rumah saya boleh, tapi jangan ngomong jorok dong. Ditegur seperti itu apa? Karena saya udah nggak bisa dengarnya lagi. Bukan berarti so suci, otomatis. Seperti Paulus bilang, sekarang ku anggap sampah, itu kotoran. Jadi kita berani berkata kepada diri kita sendiri, melihat kepada kelakuan-kelakuan kita yang jahat itu, dan kita lihat itu sampah supaya kita nggak balik lagi ke situ. Kalau kita balik ke situ, kita hidup dalam kubangan sampah. Kita nggak berubah-berubah. Paulus dia katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus telah melepaskan dan menganggapnya sampah. Dia berani lepaskan, berani putus hubungan dengan kelakuan-kelakuan kejahatan kita. Mungkin kita enggak dendam, mungkin kita tidak membunuh, kita mungkin tidak melakukan yang frontal lah kejahatannya. Tapi yang ada di dalam pikiran, dalam hati, niat pun enggak boleh sebetulnya. Karena Tuhan tahu. Paulus mengalami perubahan pikiran di Medan. Ini kan otak kita di atas ini ya. Coba boleh pegang testa kita, boleh? Tekan testa kita. Keras apa lembek? Keras ya.
maka kita keras kepala. Enggak, ini tulang yang menutup, menjaga otak kita, menjaga pikiran kita. Kita cenderung bisa mengeraskan hati, tapi kita juga cenderung bisa melembutkan hati. Yang mengubah itu hanya firman Tuhan. Orang yang berkata-kata kotor atau orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan berdosa, gak bisa dengan serta-merta saya bilang sama orang itu, hai engkau enyahlah dari hadapan, atau berkata menghardik orang itu seketika lalu dia berubah, gak bisa. Harus ada proses pemberubahan, pembaruan budimu. Kita nggak bisa dengan sekejap mata, saya berubah sekarang, saya nggak ngomong kotor lagi. Nanti tunggu, begitu disenggol emosinya, begitu disenggok titik kritisnya, dia akan bisa mengeluarkan lagi perkataan yang tidak baik. Dia bisa lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Kalau lagi happy kita nggak kelihatan. Tapi ketika kita ada di pemicu titik kritis kita bisa menyatakan yang tidak baik. Setiap orang punya titik kritis. Titik kritis itulah yang mau diubahkan Tuhan. Dia nggak kelihatan, tapi dia ada di dalam hidup kita. Menjalani masa pengobatan demi pengobatan, buat saya pribadi perenungannya adalah Tuhan bawa saya untuk titik kritismu harus berubah. Kamu harus terus mengerjakan yang esensi, jangan kerjain hal-hal yang nggak penting. Jangan terganggu dengan hal-hal yang gak penting. Kekristenan kita itu sudah fokus pada Kristus. Makanya ada orang yang bilang, pendeta serius banget sih. Ya saya sedang diajar Tuhan untuk saya melakukan yang esensi. Mungkin kelihatan saya kayaknya tegang. Mungkin Bapak Ibu lihat, serius banget sih Ibu. Iya, kenapa? Gak boleh main-main. Penyakit itu cukup serius. Mungkin Bapak Ibu melihatnya santai aja Ibu, santai aja jalan ke sana kemari. Ya santai, tapi sebetulnya serius. Stadium 3C, siapa yang gak serius? Serius itu mematikan. Kalau saya santai dan bisa berjalan bergerak itu hanya karena Tuhan. Doa Bapak Ibu buat saya. Tapi sejujurnya kalau di status rumah sakit, ini udah serius. Dan Tuhan cukup serius urus saya, bertanggung jawab atas hidup saya. Maka saya juga harus serius. Jangan tunggu ada sesuatu baru kita berubah. Tapi biarkanlah firman Tuhan yang kita terima setiap hari itu mengubahkan cara berpikir kita. Pengenalan akan Allah didapati ketika kita berjumpa dengan Allah melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui penyembahan kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah mengubahkan kita. Ketika kita berdialog, ketika kita baca firman-Nya itu, firman Tuhan itu karakter Allah terjadi di sana, itu akan terjadi dalam hidup kita. Matius 6 ayat 43 sampai 45. Matius 6 ayat 43 45. Ibu pendeta dari tadi bicaranya seperti, ya karena ini mau bicara ibadah yang sesungguhnya. Kalau ibadah liturgi saya udah gak bahas deh karena Bapak Ibu rajin. Tapi sekarang kita bicara ortovita kita yang di luar. Terkoneksi enggak? Matius 6 ayat 43 45. Matius 6 ayat 43 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Sudah dapat semuanya? Oke, masih ada yang menunggu. Matius 6 ayat 43 4. Ya? Oh, berarti ini Matius apa di Markus nih? Lukas apa Markus ini? Saya coba lihat di antara Lukas atau Markus. Oh, berarti saya yang salah ya, maaf. Kalau kita udah salah, kita juga berani berkata maaf. Jangan udah salah, pura-pura nggak tahu. Lukas, terima kasih Kak Diana. Lukas 6 ayat 43 45. Lukas 6 ayat 43 45. Kita baca bersama-sama. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik
yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ini gambaran hidup kita di dalam dan hidup kita di luar. Gambaran kita ada di dalam gereja dan kita ada di luar gereja. Apakah kita menjadi pohon yang baik dan mengeluarkan yang baik? Apakah perbendaharaan kita itu udah cukup menampung hal-hal yang baik? Yang mau diubah Yesus itu bukan soal apa yang keluar dan apa yang masuk. Tapi yang mau diubah Yesus itu perbendaharaan kita itu isinya apa? Perbendaharaan kita itu isinya apa? Ibu Rita taruh daging babi di kulkas, maka begitu mau masak ambil lagi daging babi. Karena yang dimasukkan daging babi, yang dikeluarin juga daging babi isi kulkas. Nah isi kulkas perbendaharaan kita itu apa? Ada orang bilang, wah Bu saya orangnya, memang saya kalau ngomong tuh kasar sama orang. Saya tuh ngomongnya bisa maki-maki, tapi hati saya tuh baik kok Bu. Saya bilang bullshit, kosong. Saya orangnya baik sih Bu, ramah. Cuman kalau disakiti saya bisa mengutuk atau bisa marah besar. Seperti itu. Enggak, itu keliru. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut itu berangkat dari dalam. Jadi kalau orang bilang, saya memang orangnya begitu Bu, kasar ngomongnya tapi hatinya baik. Dia sedang menjaga dirinya supaya aman. Jadi apa yang di dalam itu yang keluar. Maka yang mau Yesus ubah adalah berubahlah pikiran bawah sadarmu. Apa isinya? Kalau isinya firman, maka keluar firman. Kalau isinya kebun binatang, maka keluar kebun binatang. Kalau isinya berkat, maka keluar berkat. Tergantung. Makanya dari ucapan orang kita bisa menilai siapa dia. Karena apa? Itu isinya. Bagaimana caranya ngeluarinnya? Pernah ya diajarin sama Pak Liur ya? Ini anggaplah gelas. Gelas ini isinya kalau kita minum kopi, Bapak Ibu kalau minum kopi kan ada endapan ya. Ada sisa atau ampas kopi di sini. Kalau kita sudah selesai minum kopi, kopinya udah habis, maka ampasnya tertinggal. Mungkin ampasnya katakanlah segini. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kalau ampas kopinya ada di sini. Kalau ibu-ibu pasti bilang, cuci piring aja Bu, pasti keluar. Enggak. Selain cuci piring, bagaimana cara mengeluarkan ampasnya? Ada satu cara yang saya suka, yaitu isi dia dengan air bersih. Isi terus, lama-lama ampasnya itu akan bergerak. Diisi terus sampai luber, ampas itu bergerak, lama-lama dia akan naik. Diisi terus, luber, ampas-ampas itu akan terus bergerak. Dia naik dan terbuang, naik dan terbuang. Air bersih isi terus sampai akhirnya gelas itu bening, isinya air yang bersih. Kalau hidup kita terus diisi firman, terus setiap hari, saya percaya perbendaharaan yang jahat itu akan keluar. Amin. Gak cukup hanya ditengking. Kalau ditengking tapi tidak dibimbing, tidak diubah, mau pakai baju putih apapun, dari hitam ke putih tetap aja. Cuman casingnya doang. Jadi kalau kita isi firman, itu pembaruan terus. Isi terus firman Tuhan. Maka endapan itu akan keluar. Endapan itu akan keluar dan lama-lama bersih. Dan ketika kita lihat endapan itu kita akan bilang jijik. Karena kita sudah menganggapnya itu sampah. Dan kita mengalami pengenalan akan Allah, kita bisa bedain manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar dan yang sempurna. Tidak ada lagi penghalang.
Tidak ada lagi yang menghambat cara pandang kita. Berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Terima firman dan masukkan terus firman dalam hidupmu. Apa yang Yesus lakukan ketika berjumpa dengan Sakeus? Yesus nggak ancam Sakeus, saya rasa juga Yesus bukan orang yang ngancam-ngancam ya. Bertobat nggak? Kalau kamu nggak bertobat mati. Enggak lah. Yesus kayaknya nggak gitu. Yesus nggak perlu ancaman. Yesus bicara dengan Sakeus. Yesus kasih kebenaran kepada Sakeus, menggugurkan cara pandang, akar pikirannya itu, lalu dia berubah. Dia tiba-tiba tampil menjadi orang yang berbelas kasihan. Dan memang enggak sekaligus, tapi dia sudah punya komitmen saat itu. Dan apa yang Yesus lakukan dengan para pria ya, waktu itu pria. Para pria yang datang dengan membawa batu, mau melempar batu kepada ada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka sudah ambil batu mau lempar, perempuan itu merajam dengan batu. Apa yang Yesus lakukan? Dia bicara, dia kasih tahu, memang itu sebuah hukuman bagi orang yang berbuat zina di perjanjian lama. Tapi Yesus datang, barang siapa yang tidak melakukan dosa, lempar. Lalu dia nulis ke tanah, sampai sekarang tidak diketahui nulis tanah itu ngapain. Tapi ada yang bilang, dia tulis itu Bu, nama orang yang hadir di situ, satu-satu dari yang tua sampai yang muda. Kita kan nggak tahu, ada kerjaan kali Yesus tulis-tulis nama. Tapi yang jelas, Yesus sedang menggunakan cara berpikir mereka itu diubah, dibalikkan. Bukan menghukum perempuan itu, tapi justru mengasihi dan mengubahkan perempuan itu menjadi benar. Makanya Yesus tentang orang Farisi, karena kerjanya cuma menghukum aja, menindas aja, menghakimi aja, itu orang Farisi. Kalau ada di antara kita yang kerjanya seperti itu namanya Farisi. Yesus tegur, kamu rohani kelihatannya, tapi kerjamu hanya menghukum, menghakimi, menindas. Gak ada orang yang benar di hidupnya. Jadi bersedia untuk persembahkan tubuh. Kita mulai dengan yang baru. Tuhan, aku mau yang baru. Aku mau pikiranku dibaharui terus. Aku mau hatiku dibaharui terus. Aku mau hidupku dibaharui terus. Sehingga langkah kita ke depan, kita bisa membedakan apa kehendak Allah. Yang baik, yang benar, yang sempurna. Tuhan mau kita berikan diri kita. Tuhan tidak hanya mau menunggu kita nyanyian kita. Tuhan tidak hanya menunggu persembahan kita, tapi Dia mau menunggu persembahan hidup kita di dalam tempat ibadah ini dan di luar tempat ibadah kita. Persembahan keluarga kita. Bapak Ibu yang udah punya keluarga, jangan berpikir sendiri-sendiri, tapi berpikirlah unity sebagai keluarga. Tuhan mau para imam kepala berdiri, para bapak-bapak berdiri bawa keluarganya kepada Tuhan untuk persembahkan keluarga kita. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Pastikan bahwa kita mengerjakannya. Baik di dalam ruang ibadah ini maupun di luar ruang ibadah. Apa yang Tuhan suka, Hosea 6 ayat yang ke-6, Tuhan suka akan kasih setia. Tuhan suka akan pengenalan akan Allah. Dan bukan persembahan yang dipersembahkan saja. Tapi Tuhan lebih suka kepada perubahan hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Oh Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan. Mari Kau berkati Tuhan hidup kami, berkati oh segala pujian, segala pujian, syukur Kau hadir bagi kami Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan memujimu, menyembah Yesus, ku menyembah, Mari serahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Tuhan mau persembahan hidupmu, Tuhan mau dirimu sungguh-sungguh mengenal Allah lebih dalam. Katakan, Tuhan, aku mau menerima yang baru dari Engkau. Katakan dalam doa, Tuhan, aku mau menerima hati yang baru, roh yang baru. Mari berdialog dengan Tuhan, dengan rohmu, dengan hidupmu, dengan jiwamu. Katakan, Yesus, kemuliaan, pulihkan Tuhan, pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan, berkati hidupku Tuhan, berkati segala pujian, segala pujian, syukur Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Ada satu lagu yang mengatakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, turunin. Bapa, ku persembahkan. Mari kita berdiri dan kita berikan ini sebagai doa kita. Tuhan mau hidup kita. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan kudus dan yang berkenan, kudus dan yang berkenan, sebagai ibadah yang sejati, sebagai ibadah yang Bapakku persembahkan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan, sebagai ibadah yang sejati, sebagai ibadah yang, mari sembah Dia, katakan
lepaskan yang lama. Lepaskan yang tidak benar dalam hidupmu saat ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi antara engkau dan Tuhan, Tuhan tahu. Lepaskan, jangan tahan. Tinggalkan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Rayakan dirimu untuk itu. Ambil komitmen, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau terus hidup saya dipimpin Roh, dibaharui oleh firman tiap hari. Saya tidak mau menyimpan yang tidak benar dalam pikiran bawah sadar saya. Saya tidak mau menyimpan hal-hal yang jahat dalam hidup saya. Saya mau berubah. Saya mau berkarakter seperti Kristus. Biarlah ibadah kita di gedung ini, ibadah kita di rumah dalam keseharian sama di mata Yesus. Mengakulah kepada Tuhan dan bereskan. Firman sudah kita dengar. Dia menunggu komitmen kita. Berikan dirimu, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah ya Allah, ku sembah Kau, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh Yesus, serahkan sekarang hidupmu, kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan. Kalau hidupmu katakan, ku sembah Kau, haleluya, ku sembah Kau, Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu, kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Glory Yesus, glory, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat anugerah. Terima kasih, oh Yesus, terlalu ajaib Kau Tuhan, terlalu baik anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat karya-Mu. Kau lebih besar, Kau agung, kami tunduk sembah padamu. Glory, glory, haleluya, glory, glory, Yesus. Betapa masyurnya Kau,
betapa kudusnya Kau. Ini kami datang, pulihkan kami Bapa. Sentuh setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu menolong kami, mengubahkan kami. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan nikmati hadirat Tuhan. Yesus yang menjamah Paulus, mengubahkan Paulus. Yesus yang sama juga yang sedang menjamah kita saat ini. Nikmati Yesus dalam hidupmu. Dia ada saat ini. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus, oleh kuat kuasa Roh Kudus boleh melawat setiap kami dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kuasa firman Tuhan sedang terus terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Kau mau supaya kami memberi diri kami seutuhnya kepadamu. Tidak ada satu ruang pun yang kami izinkan dikuasai oleh si jahat, tapi kami berikan seluruh ruang hidup kami dikuasai oleh Tuhan. Biarlah kami terus membangun komitmen untuk dibaharui firman setiap hari. Kami memberikan keluarga kami dibaharui firman setiap hari. Tuhan, lawat kami, jaga kami terus dengan kuat kuasa-Mu, karena kami mau yang berikan yang terbaik. Kami tidak mau munafik di hadapan-Mu ya Allah, karena kami mau benar secara ibadah. Kami juga mau benar dalam keseharian hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, tapi kami buka kekuatan Roh Kudus mengendalikan kami ketika kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi senang mengerjakan firman-Mu. Kami punya kesukaan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mengerjakan yang benar, yang Tuhan mau. Dan karakter Kristus terjadi atas kami, terjadi atas setiap anggota keluarga kami di dalam nama Tuhan. Ya Yesus Kristus, impartasikan karakter-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini kami melepaskan yang tidak benar. Dan Tuhan tolong kami untuk kami melangkah ke depan. Kami tidak balik lagi ke belakang dengan segala macam bentuk yang tidak benar. Tapi kami melangkah dengan pasti ke depan. Roh Kudus pastikan kami. Terpujilah Allah yang baik. Kami menyerahkan mereka yang dalam keadaan sakit. Bapak Rain Tampu Bolon, Ibu Vin Sakarias, Yakob Manumpil, Ibu Orpa, Ibu J Manumpil, Ibu Susi, Bapak Charlie, Ibu Rita, Bapak Firdaus Sinaga, ada Bapak Togi Sibuea, ada Bapak Pendeta Mobilala di Papua dan juga Armando. Tuhan, kami bawa mereka yang saat ini membutuhkan sangat kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Yang menyembuhkan itu terjadi atas mereka, kekuatan baru, pertolongan Tuhan, kebangkitan iman
Dan dalam keadaan sakit mereka juga mengenal siapa Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memulihkan. Mengucap syukur untuk Yakob yang berulang tahun, Yakob Manumpil, Bapak John Raymond Syaila, Saudara Martin Dian Pratama Sibuea, dan juga ulang tahun pernikahan Bapak Penatua Agustinus Lete dan Ibu Diaken Cahaya Revisi Manjuntak. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan buat mereka yang sedang berulang tahun. Kasih karunia Allah menguasai mereka dan mereka hidup dalam kasih karunia Allah. Terpujilah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak untuk kami semua yang datang ke tempat ini pagi ini maupun yang ada di rumah mengikuti dari Zoom. Tuhan tahu kami, Tuhan tahu pergumulan kami. Engkaulah jawaban dalam hidup kami tidak akan pernah mundur, kami tidak pernah akan takut, tapi kami tetap menaruh pengharapan kami kepadamu karena Engkau Allah kami yang berkuasa mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dimuliakan Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyatakan dalam lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin.